Pemirsa Intens Investigasi. Pasca merapat ke kubu Agus Salim dan didapuk menjadi kuasa hukum Agus, Alvin Lim dan tim pun langsung menyerang Novi secara masif dengan berbagai tudingan miring yang bahkan menyasar secara personal. Mulai dari menyebut yayasan Novi tidak berizin, Novi terlibat bisnis haram, hingga dugaan praktek tindak pidana perdagangan orang atau TPPO lewat bayi-bayi para ODGJ yang diasuh oleh Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang didirikan oleh Novi yang berlokasi di Cipondo, Tangerang, Banten. Sebelumnya, serangan terhadap keabsahan dan sumber keuangan yayasan milik Novi juga sempat dilakukan oleh Farhad Abbas yang kini seolah menghilang dari kasus donasi Agus Salim. Tidak tinggal diam, Novi dan orang-orang terdekatnya pun langsung memberikan klarifikasinya terkait tuduhan Alvin Lim yang sepertinya tidak main-main dalam memperkarakan Novi ke jalur hukum. Selain untuk menampik semua tudingan miring itu, langkah kubu Novi memberikan klarifikasinya untuk membuat anak-anak asuh yang ada di bawah naungan yayasannya menjadi tenang. Lantas bagaimana kondisi terkini Yayasan Peduli Kemanusiaan milik Novi? Di sisi lain, seperti apa reaksi Denny Sumargo terkait aksi dari Alvin Lim yang menyebarkan momen Novi saat ia berada di klub malam? Lalu, seperti apa sikap tegas Novi saat Alvin Lim memintanya untuk minta maaf? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berbagai serangan yang menyasar yayasan miliknya yang sempat dilakukan Farhad Abbas dan juga Alvin Lim tidak membuat Novi diam. Kemarin, selain menjelaskan soal keabsahan Yayasan Peduli Kemanusiaan miliknya, Gary Julian, salah satu orang kepercayaan Novi, secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi memperlihatkan kondisi terkini yayasan yang berlokasi di kawasan Cipondo, Tangerang, Banten tersebut. Tidak hanya itu, Gary pun juga memperlihatkan beberapa surat yang terpajang rapi di dinding yayasan. Salah satunya adalah surat perkembangan penyelidikan yang menunjukkan Yayasan Peduli Kemanusiaan bebas tindak pidana perdagangan orang atau TPPO seperti yang dituduhkan oleh Alvin Lim. Gini aja, hal yang sepele mas ya. Semua itu, bisnis itu bagus atau enggak, baik atau buruk ya, tergantung dari cash flow mas. Berani nggak Novi diaudit? Penghasilannya dia, keluar masuknya dia diaudit. Karena kenapa mas? Sesuai undang-undang, itu mas juga udah tahu, kemarin menteri juga dibilang, kalau mendapatkan uang lebih dari 500 juta, dan harusnya lebih dari 500 juta, kalau belasan ODGJ, beli Alphard, apa semua ini udah miliaran mas. Saya tantang Novi, audit, ikutin aturan pemerintah, bukan aturan Alvin Lim, aturan pemerintah. Audit uang kamu, buka di depan publik. Saya mau lihat. Saya yakin mas, seyakin-yakinnya ya, uang yang dia dapat dari YouTube itu nggak akan cukup kalau memang benar dia lakukan itu. Jika tidak, berarti mungkin ada dugaan TPPO. Penjualan orang itu yang saya bilang, dagangin orang. Aku lagi di yayasan. Ini domisili kita, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan di Tangerang. Kita banyak berita miring lah ya, bahwa yayasan bodong atau apapun itu. Ya sebenarnya sih simple jawabannya. Yayasan itu punya rekening yayasan. Rekening itu bikinnya di bank. Bank itu punya prosedur, kalau kita nggak submit legalitas nggak akan mungkin keluar rekening yayasan. Tapi nggak apa-apa lah, buat rekan yang di sana, di luar sana bilang memframing bodong dan lain-lain, kita sebenarnya diem aja sih. Cuman ya lama-lama juga ganggu ya, karena
yayasan itu nirlaba, kita itu banyak melakukan kegiatan kesejahteraan sosial yang dimana orang-orang yang kita bantu juga ikut resah dengan berita-berita yang miring seperti itu gitu kan. Maka dari itu aku sebagai sekretaris dari yayasan perwakilan badan pengurus, kita sekarang room tour lah ya, kita lihat kegiatan yang ada di yayasan. Kita masuk, cuman ini kan hari Jumat, ini pada, jadi kebetulan jam sore ini tadi habis sholat Jumat itu untuk anak-anak asuh yang ada di yayasan dan beberapa pengasuh beserta kru itu lagi pada ke Taman Anggrek ya, main salju, nanti ada kuitnya. Sekarang yang ada itu hanya beberapa aja lah, tapi nggak apa-apa, kita masuk. Nah ini playgroundnya buat balita ya, karena kita ada sekitar berapa ya balita, 5 atau 6 usia di bawah 5 tahun, 1 di atas 5 tahun. Dan ini mungkin bisa di zoom, ini legalitas yayasan. Itu ada struktur, cuma udah pada miring ya, belum. Ini ada TDI-nya. Nah, ini yang paling penting nih. Ini yang paling penting. Ini kita bingkai guys. Jadi ini untuk menjawab semuanya. Menjawab semuanya nih. Sangat menjawab. Apakah ini adalah perkembangan hasil penyelidikan yang sempat diselidiki di tahun 2023 terkait TPPO, perdagangan anak, perdagangan bayi ODGJ gitu ya, banyak banget yang framing kayak gitu. Nah ini poinnya. Ini di sini bisa kita lihat, tapi ini dokumen sebenarnya nggak bisa di-share ya, bisa kita perlihatkan bahwa di sini berdasarkan laporan informasi tanggal 31 Juli 2023 terjadilah dugaan itu ya. Kemudian pada tanggal 22 Desember itu dilaporkan hasil gelar perkaranya oleh Barreskrim Mabes Polri, yang kemudian ditetapkan penghentian penyelidikan pada tanggal 29 Januari 2024. Nah, ini semuanya ini menjawab bahwa apa-apa yang diduga terkait pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dan atau pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak lah ya. Jadi ada 2 dugaan. Di sini dinyatakan tidak ada unsur pidananya. Buat teman-teman yang masih bernarasi miring, ya kurangin lah gitu. Kita ini yayasan, kita kerja sosial, kita itu mencoba memberikan manfaat. Janganlah senggol-senggol yayasan. Berarti ini menjawab semua orang tuduhan, termasuk Yayasan Tenopi yang katanya dituduh ilegal ya berarti? Iya dong, karena kalau yayasan dibilang ilegal tuh kita juga bingung gitu, jawabnya ini apa sih yayasan ilegal gitu kan. Emang yayasannya mau diselundupin gitu kan, kita juga bingung gimana tuh yayasan ilegal konsepnya. Tapi ini menjawab kita bahwa dalam naungan dinas sosial kita punya tanda daftar yayasan, di mana tanda daftar yayasan itu mendapatkannya adalah dengan mensubmit ADART, SOP gitu kan, SK Menkumham ya kan, lampiran akte pendirian. Jadi nggak mungkin lah gitu, nggak mungkin banget. Tidak hanya memperlihatkan surat-surat resmi untuk mematahkan tudingan miring yang sempat dilancarkan oleh Alvin Lim. Kepada tim intens investigasi, Gary pun memperlihatkan sederet ruangan, termasuk ruang penyimpanan makanan, obat-obatan, dan juga perlengkapan kebersihan pribadi, serta tentunya stok barang-barang yang saat ini tersedia. Dan sebagai yayasan yang juga mengasuh balita, Gary pun menjelaskan jika YPK yang didirikan Novi sudah
memenuhi standar SNPA atau Standar Nasional Pengasuhan Anak. Kalau kita nggak berizin, di sini banyak anak-anak kecil dan di belakang sana nih ada sekat ya, nanti di sana tuh ada pasien-pasien atau klien rehabilitasi mental gitu kan. Itu pasti pertama-tama RT RW itu pasti akan mempertanyakan kalau tidak ada izinnya gitu kan. Sedangkan sampai saat ini kita fine-fine aja, kita berjalan, bahkan setiap kali itu dinas sosial tuh rutin kunjungan gitu kan. Maupun juga ada juga dinas perlindungan anak gitu. Bahkan juga di sini kita di kelurahan ini kita juga kerjasama dengan puskesmas gitu, karena jikalau ada apa-apa emergensi dan lain-lain itu langsung disupport sama dokter-dokter di puskesmas. Oh, ada Mbak lagi ngapain Mbak? Coba. Ngapain nih Mbak? Kegiatannya hari ini apa nih Mbak? Ada berbagai kebutuhan anak-anak sama beberapa ODGJ juga di sini. Ada susu, ada dari seperti yang bisa dilihat obat-obatan. Ini perlengkapan mandi semua, sampo, kesehatan semua di sini udah terjamin. Iya. Ada pampers dewasa maupun anak-anak. Oh, dewasa ada juga ya, Dewasa buat yang sama anak-anak ada. mana yang dewasa coba Yang kasih lihat. dewasa ini ada di sebelah Oh, yang itu atas. tuh dewasa. Iya. Ini murni yayasan tuh mengadakan ini ya normal beli gitu maksudnya, itu bukan sponsor. Dan ini begitupun juga kita dalam melaksanakan program pengasuhan anak, kita pun juga berpatokan pada Standar Nasional Pengasuhan Anak atau SNPA. Itu bisa dicek sama teman-teman ke dinas sosial, mereka punya pattern yang sama gitu. Jadi SNPA itu apa? Itu adalah Permensos, itu dasarnya Permensos, yang di situ mengatur bahwa kalau yayasan atau badan hukum yang bergerak di bidang sosial ini mendapatkan pasien atau klien anak-anak gitu kan, kategori anak, itu harus dilaksanakan SOP-nya SNPA tadi. Apa aja itu? Itu contohnya misalkan kalau di sini ya, kita bicara di sini aja. Kalau di sini itu kan sumbernya mayoritas dari kegiatan sosial yang lain, yaitu saat rehabilitasi mental, ODGJ, wanita yang ketika kita rehab di sini ternyata dalam keadaan hamil, kemudian otomatis kita akan pelihara sampai melahirkan, gitu kan. Kita kerjasama dengan 2 rumah sakit besar di Jakarta, ada Grogol dan Duren Sawit. Nah itu kemudian ketika sudah melahirkan, anak itu masuk ke bidang kesejahteraan sosial anak. Sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial, khususnya dalam merawat ODGJ serta anak-anak terlantar, YPK juga diperkuat oleh sederet karyawan, relawan, dan juga pekerja sosial yang mumpuni di bidangnya. Dan inilah sebagian dari sosok mereka, serta para pasien ODGJ yang sedang dalam tahap penyembuhan. Berarti itu biaya yang itu tuh dari Tenopi langsung atau Oh iya, ini full pendapatannya Teteh ya. Jadi Teteh itu selain aktif sebagai ketua yayasan, Teteh juga sebagai founder yayasan gitu kan. Dan mayoritas, bukan mayoritas, 100% operasional yayasan itu di-cover dari pendapatan Teteh. Bisa dibilang Teteh ini membantu dengan setulus hati ya Mas Ger? Iya dong, itu udah dedikasi sih, lebih ke dedikasi, komitmen nyata yang diwujudkan dengan tindakan gitu, bukan hanya kata-kata aja gitu ya. Untuk pagi hari kita biasanya tuh bangun di pagi hari memang kita udah terbiasa. Kalau yang ada yang jam 5:30 bervariasi, ada yang jam 5, iya. Tergantung kebiasaan mereka ya. Tapi rata-rata di jam 5:30. 5:30. Nah itu Mbak sebagai pengasuh ngapain aja tuh? Kebetulan cukup dikasih instruksi ya. Ayo semuanya bangun, mandi, kita berdiriran kan. Oh, itu sendiri-sendiri. Iya. Kalau yang anak-anak kecil? Kalau yang anak-anak kecil terpisah di sini. Oh, Kalau lain. untuk mereka ini kebetulan ada di ruang yang belakang. Saya sendiri yang mengawasi, dibantu juga saya bantu sama petugas yang lain. Berarti bisa dibilang nih menjawab statement yang di luar kalau misalkan Yayasan Tenopi itu mengurus dengan sepenuhnya, bukan untuk menjual kepentingan pribadi ya? Iya, enggak lah. Kan, memang dalam mengelola yayasan itu kan nggak gampang ya, makanya nggak banyak juga yayasan yang
yang ada ya, justru banyak tuh kan perusahaan pasti kan yang komersil gitu, karena komersil tuh ada benefitnya gitu, kayak di sini kan sifatnya rehabilitasi gitu kan, penyembuhan gitu, kayak mungkin ini Pak Anies juga kalau udah sembuh akan balik ke Inggris gitu kan. Kalau Tenopi gimana Bu menurut Ibu? Baik. Anak itu baik, enak, di sini juga enak. Ya mungkin aja di sini bantuin Umi gitu, ngejemur, jagain anak kecil gitu. Tenopi itu sering ya, hampir setiap Jumat yang mengadakan Jumat berkah. Kita semua dikerahkan membahu-membahu, bantu-membantu juga. Supaya mengisi kegiatan biar tidak hanya makan, istirahat atau olahraga gitu kita lakukan gitu. Biar maksudnya biar nih tim yang ada di sini memiliki apa ya, rasa berbagi gitu kan, karena experience itu kan ada pengalaman untuk berbagi makanan, karena mungkin ya buat teman-teman yang di sini mungkin gitu kan nggak pernah kekurangan makanan gitu ya, karena kan rutin ya ada masak di sini, catering dan lain-lain. Tapi yang di luar sana kan mungkin nggak rutin tuh gitu, jadi diajarkan experience juga supaya masing-masing nanti kedepannya bisa tumbuh lah rasa-rasa hal-hal yang memang bermanfaat bagi orang lain gitu. Karena kapasitasnya terlalu penuh, kita ada satu kamar di atas. Di atas kemana tuh ke Ya, atas? ada di atas sih. Yang di atas biasanya kalau yang nggak bisa dikontrol ya kayak. Iya. Misalkan dia nggak stable gitu, jadi di atas dulu gitu. Misalnya laki-laki gitu Iya, atau di laki-laki. atas. Berarti berasa di rumah sendiri ya ini? Iya, Oh, nyaman. nyaman sih. Apa yang membuat paling nyaman di sini? Yang buat nyaman di sini lebih tepatnya rame juga kan, soalnya di rumah kan aku anak sendiri gitu ya. Kalau di sini kan ada teman-teman gitu, jadi kayak rasa ada keluarga gitu sih. Ada anak kecil juga jadi rasa kayak ada adik gitu. Dan juga hampir setiap hari gitu ngelakuin aktivitas juga untuk bisa nolong orang, jadi host gitu segala macam, wawancara juga gitu. Kalau buat Tenopi sih, ini sih aku sih nggak bisa, semua pembicaraan aku, semua omongan aku nggak ada yang bisa ngegantiin rasa baiknya Tenopi ke aku sih, cuman ya aku pengen supaya Tenopi sehat terus sih, sehat terus, habis itu rezekinya berlimpah juga gitu, soalnya kan dari semua uang-uang yang dia kasih kan nggak terhitung gitu ya, jadi ibaratnya ya supaya rezeki kita tambah panjang aja, rezeki kita banyak aja gitu. Ada pesan gak sih buat orang-orang yang menjelekan Tenopi bahkan mungkin belum tentu faktanya gitu? Kalau menurut aku sih itu mungkin mereka berusaha untuk mendapatkan perhatian ya dari Tenopi gitu, karena kan dia dari ibaratnya soalnya kan Tenopi followersnya banyak gitu kan, jadi mungkin mendapatkan perhatian jadi supaya bisa kecipratan juga gitu, maksudnya followers atau apa gitu, padahal sebenarnya kejadian-kejadian apa yang dibilang gitu, misalkan tudingan buruk terus sebenarnya itu nggak terjadi gitu sebenarnya. Jadi ya pasti orang baik pasti yang banyak yang menimpa gitu ke orang baik itu pasti kan, nggak mungkin ya kayak ya maksudnya nggak mungkin bakal ini terus positif feedback terus gitu. Ambil dari kapan? Aku udah hampir 6 bulan. Karena apa kesini mungkin kalau boleh tahu? Mungkin itu ada beberapa inilah rekam medis lah, tapi memang kita nggak bisa share Share, ya. lah gitu. Tapi awalnya gimana kalau pas sebelum Awalnya sini? Normal juga gitu. Awalnya normal, cuma masih kayak sering gemeteran, masih agak nggak stabil, cuma sekarang emosi atau Iya. emosional lah. Gak ada tuntutan bayar kan dari Tenopi? Berarti ikhlas, berarti gak ada apa-apa? Tidak hanya memperlihatkan kondisi serta aktivitas terkini di YPK, Gary pun juga angkat suara terkait aksi Alvin Lim yang menyerang Novi secara personal dengan menyebarkan video lama saat Novi tengah hangout di sebuah klub malam. Yang menjadi pertanyaan Gary, dari mana Alvin Lim bisa mendapatkan dan mengambil video tersebut yang merupakan properti pribadi milik Novi. Pasalnya, ada sanksi hukum yang menanti apabila ada pihak lain yang menyebarkan video ataupun foto pribadi seseorang ke ruang publik tanpa seizin sang pemilik. Itu kalau saya lihat ya, itu kan Teteh juga masih pakai baju sopan gitu ya. Ya nggak ada ininya sih, nggak ada masalahnya dari sisi estetika. Cuman yang mungkin yang jadi bertanya-tanya itu beliau ini dapat dari mana gitu kan, karena itu kan kategorinya foto atau video yang belum pernah beredar ya di sosmed gitu. Jadi mungkin apakah mungkin masih jadi satu data pribadi atau seperti apa, itu yang kita masih bertanya-tanya. Mungkin nanti tim PH-nya Teteh mungkin dari Setara ya yang akan mungkin Menindaklanjuti lah. ya. Ya itu kemudian hati-hati lagi, beliau ini kan seolah-olah mendiskreditkan satu pusat hiburan malam, yang dimana pusat hiburan malam itu kan juga sudah sesuai perizinan gitu kan.
Kalau kemudian didiskreditkan lagi setiap pengunjung yang masuk ke pusat hiburan malam itu mendapatkan pelecehan, nanti akan menyenggol lagi komunitas pengusaha bisnis hiburan malam kan gitu. Jadi sudahi narasi-narasi seperti itu, fokuslah sama substansi aja sih kalau menurutku. Yang nyebut diri sebagai malaikat juga kan siapa gitu kan ya. Jadi kita juga bingung tuh siapa ya. Kayaknya kita cek juga Teteh sendiri nggak pernah menyebut dirinya sebagai malaikat gitu kan. Tapi kalau komentar netizen mungkin iya gitu, di kolom-kolom komentar sebagai pendukung, fanbase dan lain-lain itu banyak saya perhatikan menyebutkan satu istilah Teteh sebagai malaikat tak bersayap gitu ya. Bukan Teteh sendiri yang ngomong seperti itu. Kemudian dalam hal kegiatan sosial ini tidak juga bisa dikait-kaitkan dengan individu kan gitu. Individu sebagai korban ya itu urusan lain gitu kan. Jadi beliau ini kalau menurutku lagi bermain kosakata aja gitu. Tapi yang apa ya, poin pentingnya yang saya lihat dari video itu ya Mas ya, itu kan beliau kondisi lagi sakit, lagi di rumah sakit, sudahlah gitu kan, jalanin aja proses pengobatannya dengan baik-baik, jangan lagi seperti itu gitu kan, kurang baik lah. Kalau dalam adat budaya kita di Indonesia, di budaya timur ini kayak gitu kurang baik. Janganlah gitu, jangan pecah belah masyarakat kita dengan narasi-narasi yang mendiskreditkan satu atau banyak pihak gitu. Itu aja sih. Dari kondisi dan aktivitas terkini Yayasan Peduli Kemanusiaan yang diperlihatkan secara eksklusif oleh Gary Julian kepada tim intens investigasi. Lantas, bagaimanakah reaksi Denny Sumargo terkait aksi yang dilakukan oleh Alvin Lim yang menyebarkan momen Novi saat Novi tengah berada di sebuah klub malam? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Usai laporan Novi terhadap Alvin Lim mulai diproses penyidik Polda Metro Jaya, perseteruan panas di antara keduanya pun justru kian tersulut. Yang terbaru, Alvin Lim bahkan kembali menyerang Novi dengan menyebarkan video pribadi dengan maksud memojokkan sekaligus mencoreng reputasi Novi sebagai pegiat sosial. Ya, Alvin Lim menyebarkan video lama saat Novi tengah berada di sebuah klub malam. Lantas, bagaimanakah reaksi Denny Sumargo terkait serangan pribadi yang kembali dilakukan Alvin Lim terhadap Novi? Dan bagaimana hubungan antara Densu dan Novi pada saat ini? Bisa dilihat videonya ya teman-teman ya. Jadi di balik tampang ketua yayasan tersebut ya, yang katanya bantuin orang ODGJ ya, bantuin bayi terlantar ya teman-teman ya, tapi ternyata hidup mewah dan foya-foya ini teman-teman ya. Pengacara Inisial A menyebarkan video yang Teteh, video masa lalu Teteh. Tidak mau berkomentar ya. Maksudnya jadi ranah pribadi. Iya, tapi itu masuk ke ranah pribadi itu kayak gimana sih ya, jadi masuk ke pribadi dan kayak makin panjang. Makin panjang. Kemarin kan gue udah jelasin, gue tidak akan berkomentar lebih jauh dan gue harus stick di situ ya, karena itu kan masalah personal. Terakhir ada komunikasi mengenai uang donasi aja, karena aku kan nanya terus uang donasinya mau dibawa kemana. Karena saya kan tetap masih punya tanggung jawab di situ. Tanggung jawabku lebih di urusan itu ya, bukan ke ranah pribadi. Jadi saya akan diupdate secepatnya karena mereka sedang berkoordinasi satu sama lain. Uang donasi ini mau diselesaikannya gimana? Karena saya merasa tanggung jawab di situ. Jadi tetap saya harus diinformasikan supaya saya bisa bertanggung jawab kepada para donatur. Loh, aku sama Novi itu hubungannya itu lebih sebatas hubungan donasi yang kita sama-sama punya tanggung jawab. Tapi kalau urusan pribadi aku nggak berani. Karena biar gimana aku nggak berani
berani masuk dan campur urusan pribadi orang. Dan menurut aku apa yang terjadi itu kan urusan pribadi TT ya. Kalau menasihati ya pasti saya punya cara untuk menasihati yang menurut saya tidak perlu kasih tahu ke media ya. Pesannya kan saya pengen dibilang apa gitu, nggak perlu kan. Gitu. Jadi hanya sebatas itu. Di luar perseteruan antara Novi dengan Alvin Lim yang kembali memanas, Denny Sumargo juga mengungkapkan kabar terkini terkait keberadaan uang donasi. Ya, Densu pun menegaskan jika pihak Kemensos akan tetap mengawasi keberadaan serta penggunaan uang donasi tersebut sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian antara kubu Agus dan kubu Novi yang difasilitasi oleh Kemensos beberapa waktu lalu. Hasil kasus dari Agus juga, karena aku kan udah bilang aku juga tidak akan berkomentar lebih jauh. Pengen tahu endingnya seperti apa. Damai, urusan damai. Iya, urusan damai. Yuk kita duduk bareng gitu. Belum. Udah ada yang menghubungi kah? Belum ada. Kalau ada sih saya dengan senang hati, karena saya udah bilang kemarin. Saya hanya terima perdamaian aja. Belum sih, saya belum dengan kabar positif di situ. Karena masing-masing masih berurusan dengan masalah hukum pribadi kan. Yang kita lihat lagi. Kemensos masih tetap mengawasi itu, karena terakhir update yang saya dapat dari Pak Menteri bahwa beliau tetap memantau itu dari jauh dan berharap Mas Denny dan beserta tim yang lain bisa menyelesaikan ini dengan baik, karena tetap diawasi oleh Kemensos. Kemensos itu kan kemarin sudah berupaya untuk mendamaikan ya. Cuma kalau memang ini benar-benar menimbulkan chaos lagi, ya pasti mereka akan turun tangan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.